Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Oke, ketemu lagi kita ya dalam kajian yang ya sedikit santai lah, tidak harus berhadapan dengan kitab. Biasanya berhadapan dengan kitab-kitab begitu mensita perhatian atau fokusnya itu benar-benar dibutuhkan ya, sehingga menyita perhatian. Kalau gini kan enggak, kita bisa santai. Oke, begini. Awalnya sih aku tidak tahu, karena aku juga tak anggap itu hal yang biasa lah ya, gitu. Kenapa tiba-tiba di dunia maya menjadi rame ya, dan menjadi polemik yang cukup apa ya, cukup seru juga ternyata jadinya. Dan ketika itu menjadi polemik seru, aku juga masih biasa-biasa saja sih, menurutku bukan sesuatu yang perlu untuk ditanggapi gitu loh. Tapi akhirnya ketika dalam sebuah grup WA ada yang meminta agar Gus Beti memberikan tanggapan, ya oke lah, karena teman yang minta gitu, aku akan memberikan tanggapan. Tentunya sebelumnya aku tetap menghormati kalau ada tanggapan-tanggapan yang nantinya berbeda, seperti apa tanggapanku terhadap sebuah peristiwa yang sebetulnya peristiwa biasa, peristiwa orang baca puisi gitu. Nggak tahu kenapa kok jadi rame ya. Padahal banyak sebetulnya masalah-masalah umat yang itu urgen, yang harus kita bicarakan semaksimal mungkin. Ya, salah satu contoh, kira-kira tahun depan ini saudara-saudara Islam kita dari Indonesia bisa nggak pergi haji ini? Itu kan lebih urgen, lebih fokus, lebih berkualitas, lebih bermutu untuk dibicarakan bersama dan kita blow up ya. Kalau misalkan Arab Saudi tetap memboikot dengan alasan vaksin Sinovac itu tidak recommended, kan kita bisa minta pertanggungjawaban pengelola negara stakeholder ini bagaimana? Mungkin lewat presiden, lewat menteri kesehatan, lewat menteri agama ya, perlu duduk bareng mencari solusinya gimana. Aku kira itu yang jauh lebih penting daripada membicarakan ketika ada saudara kita yang baca puisi. Tapi oke lah ya, karena aku diminta untuk mengomentari dan aku akan memberi komentar, dan sayang kalau komentar itu tidak aku bagikan. Komentar itu akan aku bagikan kepada kalian semua ya. Dan untuk yang berikutnya, aku tetap menghormati para pendahulu-pendahulu yang setelah memberikan tanggapannya. Kalau nanti tanggapannya berbeda ya dengan tanggapanku, ya nggak apa-apa lah. Perbedaan itu juga sesuatu yang bisa kita nikmati kok ya. Yang penting kita saling menghormati ya. Begitu aja ya. Jadi tidak perlu harus dipermasalahkan kalau nanti tanggapanku berbeda dengan apa yang sudah beredar. Tuh, gini ceritanya begini. Ini di sebuah grup WA ya, itu ada video 1-2 video ya, sudah jelas Le? Oke, terus diberi penjelasan seperti ini, jelas. Terus lihat yang bawah itu ya. Jadi kajian kita kali ini itu berdasarkan permintaan yang di bawah itu ya. Aku bacakan, menunggu tanggapan Gus Beti gitu ya. Terus aku katakan seperti ini ya, jelas? Oke, sekarang aku mulai memberikan tanggapan, tapi pelan-pelan saja ya, supaya semuanya bisa kita diskusikan dengan baik.
Jadi peristiwa ini terjadi pada saat menghadiri peresmian Gereja Bethel Indonesia, ya, GBI, Amanat Agung di Penjaringan, Jakarta Utara, ya. Dia ini, ya, dinilai kebablasan dan dihujat kafir, ya. Dia ini siapa yang baca puisi ini, ya? Oke. Aku beri ulasan dulu. Seperti biasanya, aku bukan orang yang strike, ya, tapi yang singular, berputar dalam membahas sesuatu, ya. Itu memang sudah menjadi karakterku. Aku nggak ada urusan. Kalau kamu suka, dengarkan. Kamu nggak suka, pergi. Nggak ada masalah aku, ya. Jadi kemerdekaanku itu adalah kemerdekaan ketika aku memegang prinsipku, ya. Dan jangan coba sekali-sekali membeli prinsipku dengan berapapun harganya, nggak akan pernah aku jual. Itu kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu nilainya sangat tinggi, ya. Jadi aku tidak akan pernah berubah. Styleku ya begini, singular, ya. Tidak langsung strike. Tetapi untuk mereka yang suka tentang berita-berita atau perkembangan-perkembangan informasi keilmuan, mereka suka dengan gaya singular. Meskipun tentunya tidak semua, ada juga yang suka dengan gaya strike. Itu terserah kalian lah, ya. Terserah kalian. Oke. Aku akan coba masuk ke tentang permasalahan fikih. Fikih itu paham, ya. Para pakar fikih disebut fuqaha. Hasil sebuah fikih itu biasanya disebut ijtihadi. Jadi dia tidak qot'i, ya. Ada sosok yang sangat monumental, ya. Tidak aku sebutkan namanya lah, ya. Kalian pasti tahu. Dia mengatakan bahwa masuk gereja itu haram. Begitu, ya. Ya kita hormati kalau dia punya pendapat seperti itu, masuk gereja itu haram. Ya, aku hormati saja. Ya tidak ada masalah. Tapi bagiku tidak. Tergantung kepentingannya untuk apa. Tidak bisa langsung divonis masuk gereja itu haram. Ketika aku masih mahasiswa tahun 80-an, ya, aku punya sahabat karib namanya Morris Pala. Anak dari NTT, tepatnya dari Flores, Jalan Banteng nomor 11A. Bayangkan, sampai alamat rumahnya aku masih hafal. Padahal sudah berpuluh tahun yang lalu. Kami berteman akrab. Setiap hari kami bersama kalau lari senja itu, ya. Pada asar sampai nanti sebelum maghrib kami sudah pulang lari, ya. Mengelilingi lapangan Kota Malang gitu, ya. Dan di Kota Malang itu di Jalan Ijen itu ada sebuah gereja yang cukup lama sejak zaman Belanda, itu gereja Katolik, ya. Dan indah sekali, ya, gerejanya. Menghiasi Jalan Ijen, dan Jalan Ijen itu merupakan bisa dikatakan andalannya Kota Malang lah, ya. Indah, kanan kirinya ada pepohonan, ya, dan itu boulevard, ya, 2 jalur gitu. Pada waktu itu aku masuk ke gereja, aku bersama temanku Morris Pala, ya, aku masuk ke gereja. Lalu tujuannya kenapa aku ke gereja? Karena aku ingin tahu. Aku tidak hanya sekedar kata orang, aku ingin tahu. Dan di situ aku akhirnya baru tahu dengan mata kepalaku sendiri. Ternyata ini Katolik, ya, bukan Protestan, ya. Begitu kita masuk, itu memang tidak terpisah duduknya. Tidak terpisah. Dan di sampingku ada seorang putri gitu, ya. Tidak terpisah duduknya. Jadi begini, ya, terus ada kursi gitu, ya, tanpa meja. Disitulah cara ibadahnya gitu. Dari situ aku tahu bagaimana ritual-ritual yang dilakukan oleh teman-teman Katolik. Jadi kalau ada orang cerita, aku tidak hanya berdasarkan cerita orang, aku sudah tahu gitu. Dan aku masuk ke gereja. Itu tahun 80-an lah, ya. Terus kalau itu dikatakan haram, ya silahkan saja. Bagiku tidak, ya. Tergantung
Ina amalu bin niat. Kalau aku tidak masuk kan aku tidak tahu. Begitu. Tapi bagi yang mengatakan bahwa masuk gereja itu haram, ya monggo, silahkan. Berikutnya, Islam Nusantara. Nah, aku jelaskan sedikit saja loh ya, nggak harus panjang-panjang. Aku telah jelaskan kepada kalian sebuah kata bakso, ya. Ada di video-video yang setahun lalu. Kita umat Islam sebetulnya kalau tunduk terhadap nama makanan itu, bakso, kita tidak boleh makan. Karena semua makanan Cina yang mengandung kata bak, apa itu bakwan, bakmi, bakso, itu semuanya mengandung babi. Ya. Bak itu artinya babi gitu. Cuman kalau kepandaian orang kita lah, namanya tetap diambil bakso, tapi sudah dirubah, isinya sudah diganti dengan sapi. Maka terjadilah metamorfosa menjadi yang kita kenal bakso sapi. Padahal itu kalau kita lihat dari tinjauan linguistik itu menjadi aneh. Kalau kita terjemahkan semua, sop babi sapi. Nah, gimana sop babi kok sapi? Ya itulah namanya kehidupan budaya itu tidak bisa diatur-atur secara kehidupan akademis, tidak bisa. Secara akademis bahasa salah itu, tapi masyarakat sudah menerima bakso apa? Bakso sapi, ya sudah begitu. Artinya kita meminjam nama baksonya, tapi isinya sudah kita rubah. Supaya kita halal memakannya, maka diganti dari babi menjadi sapi dagingnya. Ya. Begitu juga tentang sebuah nama Islam Nusantara. Aku jauh hari sudah mengenal ini nama, kebetulan aku yang sangat gemar ya terhadap budaya ya, belajar lah ya, mengetahui budaya apapun aku gemar. Budaya tanah air, budaya yang ada di negeri-negeri lain aku sangat menggemari ya. Karena tinjauan-tinjauan budaya itu ya sangat mengasihkan. Antropologis itu begitu mengasihkan. Sebetulnya istilah Islam Nusantara itu bukan istilah baru. Ya. Jauh hari, bukan kemarin-kemarin, itu sudah ada istilah Islam Nusantara. Sekarang aku mau jelaskan, tapi ya sekilas saja, karena inti kita bukan di situ kan. Apa sih sebetulnya Islam Nusantara itu? Islam Nusantara itu adalah meeting point atau sinkritisme antara Islam yang agama dan Nusantara yang budaya. Itu sebetulnya. Tapi kita harus tahu, Islam itu dia universal. Agama, budaya itu partikular. Jadi bagaimanapun yang universal lebih otoritas dari yang partikular. Ya, tidak bisa Islam itu dinusantarakan, yang bisa itu Nusantara diislamkan. Begitu kerangka berpikirnya. Ya, terjadi meeting point antara agama dan budaya karena kita dilahirkan sebagai makhluk berbudaya. Itu sunatullah. Gitu loh. Makanya aku pada prinsip budaya itu boleh tumbuh dan berkembang selama dia tidak bertentangan dengan Islam. Kan sebelum pejuang-pejuang dakwah kita datang dari, ada yang bilang dari Cina, ada yang bilang dari Gujarat lewat India, ada yang langsung utusan dari Turki. Ya itu terserahlah. Pakar sejarah silahkan duduk bareng sebetulnya awal ceritanya dari mana datangnya Islam masuk ke Indonesia itu. Ya. Tapi apapun adanya, sebelum para pendakwa-pendakwa kita masuk ke Nusantara ini, di Nusantara ini orang sudah punya keyakinan. Bukan gelas kosong yang tinggal kamu isi air aja. Kalau dia gelas kosong yang tinggal kamu isi air, itu enak. Ini gelas sudah berisi. Maka bagaimana kita akan mengisi lain yang namanya Islam ke dalam gelas itu? Itu perlu teknik pendekatan tersendiri. Itulah yang namanya sinkritisme. Jadi jangan seperti kawan-kawan yang aku bilang, ginilah, Anda berpendidikan agama, silahkanlah. Tapi Anda tidak bisa berbicara dalam aturan-aturan kampus. Entah Anda
berpendidikan di Saudi kayak di Madinah kayak di mana kayak, itu tidak bisa Anda lepas di kehidupan bermasyarakat. Sudah beda, ya, lokusnya itu sudah beda, ya. Jadi jangan sedikit-sedikit ngomong bid'ah, ya. Nanti kalau ada orang selamatan kamu bilang bid'ah, gitu ya. Jangan begitu, ya. Yang salah itu yang mengatakan bid'ah, karena mereka itu melakukannya dalam perspektif budaya. Seperti kami kemarin itu, malam selikuran, kami selamatan. Mau puasa itu selamatan, namanya megegan. Karena apa? Orang Jawa itu identik dengan selamatan. Beli sepeda motor selamatan. Sapinya lahir itu diselamati. Ya, dibikin apa, jenang abang, jenang putih, nasi apa itu, tetangga-tetangga dikasih. Itu tanda bagaimana mereka bersyukur kepada yang memberi rezeki itu. Nah, sekarang kalau ada orang merasa bersyukur dengan lahirnya sosok yang menjadi panutannya Kanjeng Nabi Muhammad, terus selamatan, terus kamu bilang bid'ah. Bid'ah itu dalam konteks budaya, bid'ah itu dalam konteks agama, bos. Ini dalam konteks budaya. Seperti nanti habis Idul Fitri, sungkem-sungkeman, kamu bilang itu bid'ah. Justru itu suatu kebanggaan kita adanya di bumi Nusantara ini, di Indonesia. Inilah budaya mudik yang nanti mungkin kita bisa bahas apa tahun ini kita bisa mudik atau tidak. Di lain tempat tidak ada. Itu adanya di Nusantara kita. Dan itu budaya bukan agama. Jadi jangan kamu bilang bid'ah. Ya. Sedikit bijaksanalah dalam mensikapi fenomena apa yang terjadi di lapangan. Oke. Jadi begitu. Islam Nusantara itu dulu awalnya begitu. Tapi kekinian nama Islam Nusantara itu diambil, ya. Seperti tadi, nama bakso itu diambil, dirubah isinya. Islam Nusantara itu juga begitu. Namanya Islam Nusantara itu diambil, tetapi isinya sudah tidak seperti yang dulu. Dan itu yang menjadi masalah. Ya. Itu yang menjadi masalah. Aku pun tidak setuju. Seharusnya Islam Nusantara itu dikembalikan isinya sebagaimana isinya dahulu. Dan kita tidak pernah tahu siapa sih yang mencetuskan istilah Islam Nusantara. Kita tidak tahu. Itu proses budaya itu begitu. Kita tidak pernah tahu. Ya. Jadi kalau kita terlalu gampang menjustis Islam Nusantara tanpa kita tahu sejarah Islam Nusantara seperti apa, itu juga jadi masalah. Ya itulah bagaimanapun dampak positifnya perkembangan sains dan teknologi sehingga kita menemukan yang namanya Android, menemukan namanya bisa Zoom, bisa sembarang kali dunia menjadi kecil, globalisasi. Itu di samping dampak positifnya ada, dampak negatifnya juga ada. Ya seperti sekarang ini, informasi saling campur. Kalau kita tidak pandai-pandai mencikapi, ya selesai sudah. Ya. Itu tentang Islam Nusantara. Sekarang tentang Gus, ya. Nah, ini juga tentang Gus ini ya. Jadi nama aku bilang nama si pembaca puisi gitu aja lah ya. Karena di YouTubeku itu aku tidak sembarang orang namanya aku sebut, karena tidak boleh. Kecuali orang yang menurutku recommended aku sebut namanya. Kamu perhatikan, hanya beberapa nama yang aku sebut namanya secara langsung. Tidak sembarang orang. Aku seleksi di sini. Kecuali dia menurutku pantas untuk aku sebut namanya, aku sebut. Kalau selama itu belum pantas, menurutku masih biasa saja, ya aku sebut inisialnya ya. Inisial yang lagi baca puisi di gereja ini itu kalau disingkat sama dengan aku. Inisialnya JM, ya. JM gitu. Tapi ketika JM itu masuk ke gereja, JM yang ini sudah lebih dulu tahun 80-an masuk ke gereja. Gitu. Ya. Jadi itu sebetulnya nantilah kita bicarakan. Oke. Gus ya. Kenapa sih ya aku
itu menggunakan nama pena, ya. Jadi begini, kalau kalian belajar sastra, nggak tahu si anak sekarang dilajari sastra nggak sih ya? Kami dulu diajari sastra, itu ada nama pena. Seorang sastrawan itu seringkali menggunakan nama pena dengan maksud dan tujuan masing-masing. Seperti tahu, Adinegoro itu kalau kalian lihat itu Jawa, namanya Adinegoro. Padahal bukan, dia orang Padang. Dia menggunakan nama pena Jawa Adinegoro dengan tujuan tertentu. Kenapa? Supaya dia bebas menulis, supaya tidak dimata-matai oleh Belanda. Sebetulnya dia orang Padang dan bergelar sultan. Ya. Jadi sastrawan-sastrawan dulu itu sering menggunakan nama pena. Nah, aku juga menggunakan nama pena. Pilihanku itu adalah Gus Mbeti. Nah, sekarang aku akan jelaskan tentang Gus. Jadi gini, komentar-komentar yang masuk ke aku itu cuplikan tuh sepotong-sepotong. Jadi aku menyusun cuplikan-cuplikan komentar yang sudah dahulu masuk untuk mengkomentari peristiwa membaca puisi di gereja ini ya. Jadi kalau ada yang lolos ya mohon dimaklumi lah ya, karena tidak holistik, informasi yang aku terima itu separuh-separuh. Salah satunya ada yang membahas tentang Gus, makanya aku bahas juga sekarang. Gus itu sebetulnya bukan sesuatu yang istimewa, ya. Seperti di Jakarta itu abang. Kami di Siantar juga manggilnya abang, ya. Terus di tanah Jawa ini banyak variasinya. Ada yang Caca, itu disingkat menjadi Ca, ya. Ada yang Kakang, disingkat menjadi Kang. Ada yang paling ngetop ini Mas. Nah, itu panggilan-panggilan derivasi, panggilan-panggilan kehormatan kita untuk seseorang laki-laki, bukan perempuan loh ya. Jadi sudah menunjukkan gender, itu laki-laki. Ya, makanya untuk memberikan kehormatan biasanya Cak siapa gitu ya. Kalau di Pasundan itu biasanya Kang ya, Kang siapa gitu ya. Ada kesamaan dengan Jawa, Kang juga. Jadi Kediri, Tulungagung itu pakai Kang ya. Kalau Malang, Surabaya nanti ada bagian-bagiannya lagi, Sidoarjo, Mojokerto itu ya satelitnya itu Cak. Ya, Cak. Nah, sebetulnya ya Gus itu sama dengan panggilan-panggilan kehormatan yang sudah aku sebutkan tadi. Begitu. Awal cerita gitu. Nggak ada bedanya. Gus itu ya gitu. Ya. Dan itu di tempat lain itu juga ada, di Kediri juga menggunakan Gus, tapi biasanya tersebar di Pantura. Kalau manggilnya itu bukan Mas, tapi Gus. Ya. Jadi Gus itu panggilan kehormatan untuk orang laki-laki dan untuk kepada siapapun. Jadi tidak termarginalisasi dia. Siapapun bisa dipanggil Gus. Ya. Kalau aku amati, boleh jadi karena orang Jawa itu kan suka menyingkat ya. Boleh jadi itu dari kata bagus, ya, menjadi Gus, ya. Karena ibu-ibu atau mama itu kalau ngudang anaknya itu apa yang ngudang itu bahasa Indonesianya aku kurang tahu, menimang itu memanggil anaknya dengan panggilan bagus gitu ya. Bahkan almarhum mamaku itu ya, kami di rumah diajarkan kalau ada tikus masuk itu nggak boleh disakiti ya, nggak boleh dipukul, diusir aja, bahkan dipanggil dengan panggilan yang bagus. Dipanggil apa? Den Bagus gitu. Den Bagus gitu. Karena apa? Almarhum mamaku itu punya sebuah kepercayaan kalau tikus itu kita perlakukan dengan bagus, dia juga tidak akan merusak rumah kita, tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Tetapi kalau kita memperlakukan dia dengan buruk, maka dia akan ngamuk, akan mengajak temannya merusak apa yang ada di dalam rumah kita. Makanya tikus juga itu dipanggil Den Bagus, ya, dipanggil. Maksudnya supaya dia jangan merusak, kita hormati dia. Gitu. Ya mungkin cara kerangka berpikir mamaku yang awam sesama makhluk Allah itu, meskipun dia binatang juga kita harus perlakukan dengan baik. Kira-kira pendekatannya begitulah. Dan kami sebagai anak ya oke-oke saja, gitu ya.
Oke, jadi aku ulangi. Gus itu panggilan untuk seorang laki-laki, panggilan kehormatan, dan itu umum, seperti Cak, seperti Kang, seperti Mas, seperti Abang, umum. Begitu loh. Tapi proses budaya, seperti tadi yang aku bilang, proses budaya akhirnya berubah. Cuman kita tidak tahu oleh siapa dan kapan itu berubah. Kita tidak tahu. Kemudian, ya, Gus itu hanya diberikan kepada anak laki-laki dari seorang kiai terkenal, punya pondok, punya santri, baru anaknya itu diberi gelar Gus. Misalkan anaknya Paijo, berarti ya Gus Paijo gitu loh. Nah, itu sudah terjadi pergeseran makna dan sekaligus menggeser nilai yang kita tidak tahu. Itulah yang aku kritik. Makanya aku menggunakan nama pena Gus Beti. Itu sebetulnya kritik sosialku terhadap budaya yang sudah bias dari makna asalnya. Karena kita tahu dalam Islam itu kita tidak menghormati orang berdasarkan keturunan, tidak. Kita sudah bahas di video kemarin, suatu bangsa juga tidak dihormati karena kebangsaannya, tidak. Tetapi karena apa? Karena takwanya. Bukan dari keturunan-keturunannya. Kalau sekarang marah ada gelar habaib gitu ya. Tapi kalau misalkan saudara kita itu merasa nyaman, merasa enjoy dipanggil habaib, ya apa salahnya sih kita membuat suka orang, kan ya tidak salah-salah amat ya. Bahkan tidak ada salahnya. Ya panggil aja habaib. Tapi kita kan tidak menghormati seseorang itu karena habaibnya itu. Karena habaib itu juga masih bisa kita diskusikan secara akademis. Apakah memang habaib itu ada seperti yang kita pahami sekarang ini? Sementara Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan anak laki-laki. Kan? Tapi oke lah. Itu dunia akademis. Kita dunia aplikatif kemasyarakatan lah. Intinya, kalau ada seseorang bahagia, merasa terhormat, merasa senang, kita panggil habaib. Apa salahnya sih kita menyenangkan orang dengan memanggil habaib? Ya. Tetapi sekali lagi, Islam itu tidak mengajarkan penghormatan orang itu dari keturunan. Nilai kemanusiaan itu tidak dari keturunan. Karena apa? Kanan yang anak langsungnya Nabi aja itu kafir. Itu anak langsung, bukan keturunan kesekian. Apalagi anak kiai. Kanan itu anaknya siapa? Siapa le? Nabi Nuh. Murtad dia kan, tidak taat kepada orang tuanya. Gitu. Jadi di sini kita mengambil sebuah hikmah. Islam itu tidak menilai orang berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan ketakwaannya. Begitu loh. Jadi gelar-gelar Gus itu sebetulnya biasa saja. Cuman sekarang terjadi marginalisasi. Sehingga Gus itu hanya dimiliki oleh mereka yang anak kiai. Yang lain kiai tidak boleh punya gelar Gus. Itu masalah. Dan aku mengkritiknya lewat perlawanan sosial. Maka nama penaku menjadi Gus Betik. Seperti yang aku bilang tadi. Nah si GM ini nggak tahu aku. Dia Gus beneran atau Gus-Gusan seperti aku. Gitu ya. Dan ini sekedar intermezzo ya. Di dunia ini sementara ini aku lihat ada 3 yang bergelar Gus dan itu bukan anak kiai. Dari Indonesia contohnya aku, Gus Beti. Aku bukan anak kiai ya. Orang tua aku biasa saja, proletar, awam ya. Dia melaksanakan agama sebagaimana sebatas yang dia ketahui, sholat, puasa, zakat, begitu aja. Bukan anak kiai ya. Makanya aku kasih nama Gus Beti itu sebagai perlawanan sosial bahwa siapapun punya gelar Gus boleh-boleh saja. Dan itu sebetulnya bukan gelar tapi nama panggilan seperti mana Cak, Mas, Abang. Dan aku akan mengatakan kepada kalian, hormati seseorang itu berdasarkan ketakwaannya kepada Allah, bukan garis keturunannya. Ya. Oke, tadi dari Indonesia Gus Beti. Sekarang dari dulu pernah dari bagian kita, sekarang sudah menjadi saudara kita. Dari Timur Timur, ya, dia bukan orang Islam, dia punya gelar Gus juga. Siapa itu? Dan pernah jadi presiden, ya? Perdana Menteri, ya, Perdana Menteri, ya. Dulu dia
bagian dari Indonesia sekarang terpisah ya menjadi republik tersendiri, yaitu Timor Timur. Siapa dia? Gus Mau. Itu bukan anak kiai, Gus Mau. Oke. Terus kita ke Belanda, negeri penjajah Nusantara kita. Kalau Anda gila bola, Anda kenal dengan seorang pelatih yang sangat piawi. Siapa dia? Dia bukan anak kiai, tapi dia juga punya nama Gus. Siapa dia? Gus Hiding. Itulah supaya intermezzo ya, yang sengaja aku tampilkan supaya kita tidak terlalu kaku dalam kehidupan. Sudah enjoy saja, dinikmatilah gitu ya. Jangan terus membuat kelas-kelas feodalistik. Nggak zamannya. Dalam Islam nggak ada feodalistik itu. Bayangkan, seseorang mencari Kanjeng Nabi sampai nggak ketemu. Karena dalam bayangan otaknya dia kira seorang Nabi pimpinan bajunya harus berbeda dengan yang lain. Padahal Kanjeng Nabi nggak, apa yang dipakai Kanjeng Nabi itu bajunya, jubahnya seperti yang dipakai para sahabat. Makanya ketika seseorang ini mencari Kanjeng Nabi di antara kerumunan para sahabat, nggak ketemu. Karena mindsetnya sudah berpikir, wah ini sentikangkanya ini seperti petinggi Romawi ini. Seperti petinggi Syam, bukan Syam, Iran ya, negeri apa itu, petinggi Iran dulu kan ada kerajaan apa namanya, aduh lupa aku ya, error ya, nanti kalau aku ingat. Terus seperti petinggi lainnya, enggak, Kanjeng Nabi Muhammad tetap aja pakaiannya biasa, makanya nggak bisa dibedakan ya. Oke, itu tentang Gus ya. Sekarang tentang bahasa. Karena ini terkait dengan puisi. Puisi dibaca di gereja. Puisi itu bahasa. Maka aku jelaskan juga ya. Bahasa sastra itu tidak bisa dipahami secara tekstual. Ya. Tidak bisa. Sebagai contoh, kalau kamu klik di YouTube, itu nanti cari di YouTube lagu dangdut, genrenya dangdut, judulnya Cemara Biru. Kamu supaya tahu, ya, itu ada Cemara Biru, ya, supaya kamu tahu, ya. Sekarang pertanyaannya, ini ada mobil lagi masuk nih, oke. Oke, kita lanjut. Sekarang di mana ada cemara biru? Cemara itu di mana-mana ya hijau. Nggak ada cemara biru. Tapi dengan demikian apakah akan kamu salahkan? Karena dia menulis syair lagunya dan beri judul Cemara Biru? Ya kamu yang salah. Karena apa? Itu bahasa sastra, itu tidak bisa diukur dengan bahasa-bahasa tekstual. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau kita masuk ke dalam konteks teologis, bahasa sastra itu tidak bisa dipahami berdasarkan bahasa fikih, dipahami berdasarkan bahasa akidah, gitu, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Orang itu bahasa sastra kok. Misalkan aku mengatakan bahwa hidupku hanya untukmu, ketika aku membuat syair untuk kekasihku, terus kamu bilang, oh syirik itu. Tanpamu aku tak kuasa melakukan apapun, karena hilang sejuta asa dalam jiwaku. Nah, terus kamu bilang itu syirik gitu. Terus aku bilang, engkaulah bulan, engkaulah bintang, engkaulah segalanya bagiku. Itu syirik begitu? Tidak bisa. Jadi ada domainnya sendiri-sendiri. Ketika dia bicara dalam bahasa sastra, maka pahami dia dalam bahasa sastra. Jangan ditarik secara tekstual. Bahasa sastra itu tidak tekstual, tidak literal, ya. Ya. Tidak tekstual, dia kontekstual. Gitu. Oke. Itu tentang bahasa sastra. Sebelum masuk ke intinya ya. Terus tentang tanda salib.
Ya jelas ada tanda salib ya. Orang dia bicara membaca puisinya di dalam gereja. Ya jelas saja ada tanda salib. Kenapa harus dipermasalahkan? Seperti kemarin aku diundang pertemuan para aktivis dakwah di daerah Jombang sana. Itu nama tempatnya itu Durian Park. Seluruh gambarnya itu durian. Namanya Durian Park. Kemudian di sana daerah penghasil durian. Ketika aku berfoto ada gambar durian, terus apakah akan disimpulkan bahwa aku doyan durian? Padahal aku tidak doyan durian. Dulu waktu masih di Sumatera, aku dan satu keluarga itu paling doyan durian. Tapi nggak tahu kenapa ceritanya setelah masuk ke Tanah Jawa, sampai sekarang aku nggak doyan durian. Jadi begitu ketika ada gambar durian, kebetulan di Durian Park itu tempat villa tempat kami mengadakan musyawarah sesama penggiat dakwah ya. Terus disimpulkan bahwa aku doyan durian begitu. Kan yang enggak lah ya. Enggak. Jadi jangan terlalu sensi lah ya. Harus kita pahami konteksnya itu seperti apa. Tuh. Oke. Sekarang kita masuk ke inti permasalahan. Kenapa sini kita tidak anggap saja ini seseorang yang sedang lagi belajar baca puisi, belajarnya di gereja. Dia memanfaatkan waktu, dia diundang di gereja, dia punya ide belajar baca puisi dan dia belajar baca puisi di gereja. Itu aja kan sudah selesai. Kalau kita lihat juga kan baca puisinya itu ya karena masih belajar kan ada salah-salah. Kan gitu aja, karena aku secara keseluruhan dari sudut pandang mana yang kita akan katakan bahwa dia salah itu loh. Aku tidak menemukan angel itu. Dan kita tahu kan ini kan anak gaul. Kalau istilah sekarang itu milenial gitu ya. Ya sudah dimaklumi saja. Gitu loh. Ya. Dimaklumi saja selama dia belum mengatakan atau mengikrarkan sesuatu yang sangat jelas yang membuat kita dan dia terpisah. Tadi aku akan jelaskan maksudku itu ya. Oke, kita lihat puisinya saja ya. Dia mengkompromikan antara kalau kita pakai tasbih, saudara Kristen kita pakai salib. Kalau kita ke Istiqlal, saudara Kristen kita ke katedral. Kalau kita Allah Subhanahu wa taala, saudara Kristen kita Yesus Kristus. Kalau kita Assalamualaikum, saudara Kristen kita Shalom. Kalau kita Al-Quran, saudara Kristen kita Alkitab. Ya, itu yang diajukan ya, dua apa namanya ya? Dua nominasi itu yang coba dia pertemukan ya. Berikutnya. Ini yang menarik. Kita berbeda memanggil nama Tuhan. Sudah titik, dipahami gitu saja, jangan ditafsirkan. Kalau ditafsirkan ya menjadi kacau balau nanti. Dia kan hanya ngomong, kita berbeda memanggil nama Tuhan. Yang maksudnya kalau kita Allah, dia Yesus. Dia tidak mengatakan bahwa kita memanggil Tuhan yang sama dengan dua nama yang berbeda. Dia tidak mengatakan begitu. Kalau dia mengatakan begitu, maka demarkasi batas di antara kita dan dia sudah jelas. Kafir. Ya. Cuman kan kalimatnya tidak begitu. Kalimatnya jelas kok. Kita berbeda memanggil nama Tuhan. Dia tidak mengatakan bahwa Tuhan kita sama, cuman nama cara memanggilnya aja kita yang berbeda. Kan tidak mengatakan begitu. Tapi ketika ini ditafsirkan begitu oleh si penafsir, yang salah yang menafsirkan itu. Ya biarin saja dia ngomong gitu. Yang tahu dia sendiri apakah dia menganggap dalam iktikotnya, dalam akidahnya, Tuhan yang dia sembah, ilah dan rob ya. Kalau aku pakai istilah Qur'ani, yang dia sembah itu sama dengan ilah dan rob yang disembah dengan teman-temannya Kristen. Kalau dia bilang sama, selesai sudah, kafir. Tapi kan dia tidak bilang begitu. Ya. Cuman ketika ditafsirkan menjadi begitu, ya kalau tafsirannya begitu, ya salah yang menafsirkan, kenapa ditafsirkan begitu. Oke. Kemudian tentang katedral ya.
Katedral dan Istiqlal. Dia akan mengatakan bahwa seandainya punya nyawa, mereka akan saling mencinta, ya, seperti halnya makhluk punya nyawa itu. Jadi dia mengambil titik damainya. Sebetulnya kalau katedral dan Istiqlal punya nyawa, itu probabilitinya nggak hanya mencinta loh. Mereka bisa juga saling menghantam, saling musuh, gitu loh. Tapi kan ini yang sisi ini dia tidak ambil. Dia ambil yang sisi damainya, saling cinta, saling menghormati, saling menghargai, gitu. Ya, jadi keseluruhan puisi ini kalau aku cermati sih, dia berusaha mengelaborasi sebuah titik damai dalam sebuah harmonisasi yang saling hormat. Itu yang aku tangkap, ya. Itu yang aku tangkap, ya. Jadi ya anggaplah dia belajar puisi gitu, nggak perlu dipermasalahkan, ya kan? Kan kemarin juga ada yang salah-salah gitu. Kalaupun mau diusut masalah salam, ini agak repot memang. Kalau kita mengusut masalah salam, dia menggunakan assalamualaikum dan salam. Tapi kita ingat, di dalam ruangan itu kan ada sosok lain yang beragama Islam, yang kebetulan sekarang menjadi mengemban amanah sebagai katakanlah kepala pimpinan pemerintahan di Jakarta, ya kan? Tentunya ada yang lain. Ya mungkin assalamualaikum itu ditujukan ke dia, sedangkan yang salam itu ditujukan dengan yang teman-teman yang Kristen. Terus bagaimana antara salam dan salam? Ini agak sulit dijelaskan, ya, agak sulit. Tapi kalau aku lihat videoku tentang salam campur-campur itu sudah ada. Aku tetap pada prinsip, ya, salam itu kalau orang Islam ya pakai Islam, nggak usah pakai yang lain-lain. Kristen pakai Kristen, ya. Hindu pakai Hindu, Buddha pakai Buddha, gitu aja enaknya. Jadi jangan dicampur-campur, gitu. Cuman kalau sudah masuk ke dalam ini bisa dibicarakan kalau mereka punya wawasan keilmuan tentang linguistik yang cukup, ini bisa. Tapi kalau nggak, sulit, ya. Bahkan aku itu, ya, kalau aku sekarang jarang nulis, tapi dulu waktu sering nulis di Facebook itu mesti assalamualaikum, terus bawahnya salam alaikum. Itu hanya perbedaan dialek. Aku seperti yang aku sampaikan kemarin, aku tetap pada prinsipku bahwa kitabullah itu, Allah itu berfirman dalam satu bahasa yang sama kepada semua nabi. Bahasanya itu bahasa firman, jadi bukan bahasa budaya. Nggak mungkin Allah yang maha kuasa untuk menyampaikan firman-Nya pinjam bahasa makhluknya. Bahasa makhluknya itu bahasa budaya. Makanya aku bilang, Al-Quran itu Arabiyin, Arabiyun, bukan Aroban. Al-Quran itu bahasa firman, bukan bahasa Arab. Kan begitu. Nah, sekarang kalau kita masukkan, sebetulnya apa sih bedanya assalamualaikum dengan salam alaikum? Nggak ada. Hanya satu bahasa firman diucapkan dalam dialek Arabian menjadi assalamualaikum. Tetapi ketika dia dalam dialek Ibraniun, ya, dia menjadi salam alaikum. Itu aja bedanya. Cuman ke Kristen aku juga nggak tahu kenapa dia putus tiba-tiba shalom. Salam itu terputus, nggak lengkap dia. Terus diterjemahkan menjadi damai sejahtera, ini tambah salah 2 kali. Shalom itu damai, bisa sejahtera, bisa selamat, bisa. Nggak terus kamu terjemahkan damai sejahtera, itu tambah salah lagi. Gitu. Ya, jadi itu yang bisa aku sampaikan ke kalian semua, tanggapanku seperti itu, ya. Intinya, mari kita jangan gampang terjebak dengan sebuah fenomena yang ada di depan kita sebelum jelas duduk permasalahannya. Jadi sekali lagi seperti yang aku bilang di awal, aku mohon maaf kalau kita mempunyai cara pandang yang berbeda, ya. Maksudku kita itu antara aku dan yang memberikan tanggapan-tanggapan yang sudah beredar di medsos itu, ya. Ya kita saling menghormatilah kalau memang berbeda. Kalau menurutku tidak ada masalah, ya. Sebelum dia proklamasikan sesuatu yang itu secara jelas dia mengatakan ada pluralisme. Kalau sampai dia mengatakan ada pluralisme, ya, maka itu garis di antara kita dan dia sudah jelas. Dia bukan bagian dari kita. Karena Islam mengenal pluralitas, tapi Islam menolak pluralisme. Satu-satunya inad dina indalohi Islam, dan itu
Tidak boleh dicampur-campur. Nah, kita tunggu aja. Ini kan anak gaul ini ya, anak milenial ya. Tapi ya kita support lah, semoga menjadi baik ya. Jangan sampai dia terperosok dalam pluralisme. Itu dari aku. Selamat mengikuti, selamat menjalani, selamat menikmati ibadah puasa yang nggak tahu berapa hari lagi, Le? Berapa lagi, Le? 8 hari lagi ya. Jadi semoga 8 hari berikutnya kita finish ya. Kita bisa menyelesaikan sampai garis finish ya. Nggak tahu, aku akan berpikir apakah aku akan mengulas tentang Lailatul Qadar ya. Tetapi bagi Anda viewer baru yang belum pernah mendengar penjelasanku tentang Lailatul Qadar, itu tahun yang lalu sudah ada. Silahkan lihat di review, ketik Subandi T. Sukoco Lailatul Qadar, nanti keluar. Pelajari di sana, nanti kalau kurang jelas silahkan ditanya. Jadi kalaupun aku akan membahas Lailatul Qadar, mungkin aku akan membahas dari angel yang lain. Itu dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.